Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mendapat sebuah permintaan dari kampus PENS PSDGU Sumeneb. Disuruh mewawancarai bisnis yang keluarga saya jalankan. Berhubung keluarga saya, orang tua saya tidak bisa, jadi saya yang mewakilkan. Mungkin sedikit banyaknya masih bisa menjelaskan. Bisnis yang keluarga saya jalankan itu dalam bidang kebutuhan sehari-hari, yaitu seperti kantong plastik dan bahan kue, bungkus nasi dan bungkus kue, juga mika seperti gelas pop es dan macam-macam. Alasan saya memilih produk ini, awal mulanya keluarga saya memang dari dulu masih belum menyentuh sama sekali pada produk ini. Tapi waktu suatu ketika orang tua saya, bapak saya itu ditawarin oleh seorang pembisnis, seorang juragan muda, yaitu disuruh untuk mencoba bisnis ini plastik. Setelah itu bapak saya mencoba, dan alasan saya juga mengetahui alasan keluarga saya menjual bisnis plastik ini karena risikonya minim. Misalkan kalau plastik itu kan tidak ada waktu kadaluarsanya, tidak ada waktu trennya, maksudnya tidak ketinggalan zaman. Pasti semua orang masih membutuhkan plastik, seperti kantong plastik, bungkus nasi, bungkus kue, gelas pop es. Dan yang ketiga, tidak terlalu berat. Maksudnya kan kadang kita ketika bisnis seperti baju, seperti sandal, seperti makanan dan lain-lain, pasti ada pikiran gimana kalau tak baju takut kadaluarsa gitu. Kalau plastik minim, cuma kekurangannya mudah terbakar dan juga tikus. Itu kekurangan dari kalau bisnis plastik. Cuma enaknya meskipun berapa lama pun itu tidak akan kadaluarsa, tidak ada waktu kadaluarsanya. Dan juga plastik itu juga merupakan kebutuhan, menurut saya sendiri, plastik itu merupakan kebutuhan yang sepele tapi dibutuhkan, lebih banyak dibutuhkan daripada makanan. Contoh misalnya kita membeli nasi di warung. Kalau tidak ada bungkus nasi, mau dibungkus apa? Mungkin masih bisa dibungkus daun pisang, koran. Nah, tapi mau dikantongin apa? Mau pakai tangan langsung gitu kan tak nyaman. Kan emang lebih baik pakai kantong plastik. Seperti itu. Dan juga plastik ini semua orang itu pasti memikirkan bagaimana kalau nanti jualan kita tidak laku, tidak ada yang beli. Nah, kalau plastik ini masih aman. Kalau memang tidak ada yang beli, ya sudah, ditaruh aja dulu, jangan langsung dibuang, jangan langsung dipakai sendiri. Bisa juga dipakai sendiri, karena memang semua orang itu pasti membutuhkan suatu wadah, suatu kantong buat beda lah maksudnya. Lalu target penjualan saya itu paling banyak yang laku ketika seperti ini, ketika musim-musim maulid, musim kawin, musim hujan, banyak yang membutuhkan plastik. Maksudnya banyak kebutuhan, bisa dibuat untuk oleh-oleh, bingkisan, berkat kalau maulid sama pernikahan gitu. Banyak. Terus juga kalau perharinya, sehari-harinya itu bisa juga, kan sekarang masih lagi masa pandemi. Jadi semua orang pasti memikirkan ingin mempunyai bisnis apa, dan sekarang pun banyak di pinggiran yang bisnis seperti es,
seperti pop es, kebab, terus martabak, terus es cincau, es apa, es pepaya, es apaan itu dah. Nah, jadi nanti perharinya pasti kan tidak kan seorang pembisnis itu kan harus memenuhi kebutuhannya dulu. Apa yang mau dibisnis? Kalau memang mau bisnis pop es ya kita harus beli bahannya dulu, pop esnya, terus yang dibuat wadah pop esnya itu apa? Pasti plastik sama gelas pop es. Nah, itu ada di keluarga saya semua. Saya menjual seperti itu. Makanya target saya itu ke semua orang karena memang plastik itu kebut memang perkara kecil tapi kebutuhannya yang besar. Mungkin sepele plastik, apa gunanya plastik kan? Tapi pasti butuh sama plastik. Meskipun tidak tahu ketika kita melihat plastik, kita tidak tahu apa gunanya plastik. Tapi kita membutuhkannya. Nah, itu menurut saya. Pemasaran produk saya dan keluarga saya awal mulanya yang seperti saya bilang tadi tidak pernah menyentuh sama plastik, yang namanya plastik ini tidak pernah menyentuh karena memang bapak saya waktu dulu masih menjual seperti ya toko-toko kios gitulah, seperti jajan, gula tuh. Nah, ketika bapak ada yang nawarin bisnis tersebut, bapak tertarik, ya masih nyales. Maksudnya masih bekerja sama orang, masih nyales ambil sama orang segini. Nanti keliling sampai ke Songsongan, kadang rubah Tamberu, Pamekasan, kadang Sampang juga pernah. Dari awalnya situ, terus sampai berapa tahun, insya Allah 5 tahun atau 4 tahun kayaknya ya, ditawari toko sama juragannya. Nah, berawallah dari situ ketika mempunyai toko, alhamdulillah terus ke, karena memang di desa saya itu memang toko plastik itu masih jarang, masih belum diketahui banyak orang. Maksudnya masih harus ke kota dulu, nggak harus di desa saya. Kan dari desa ke toko, ke kota itu kan jauh, agak jauh. Jadinya, alhamdulillah banyak yang minat, maksudnya laku. Banyak yang butuh terhadap plastik ya. Maksudnya kebutuhan orang-orang di desa saya itu agak gampang karena adanya plastik, ada yang menjual plastik, terus ada tokonya dan tempatnya itu strategis, jadi enak, nggak perlu sulit-sulit kalau masih mau butuh, kalau butuh ada acara pernikahan, ada acara maulid, jadi enak langsung ke keluarga saya nanti. Awal mula keluarga saya merintis bisnis ini sejak saya masih kelas 1 SD mungkin. Sebelum kelas 1 SD. Mungkin kira-kira 2004. 2003 2004 itu sudah keluarga saya sudah merintis bisnis ini. Jadi sampai sekarang berapa tahun ya? Nggak tahu lah seberapa tahun sampai 2000 ekor. Karena memang awalnya masih sulit memang karena banyak orang yang mengenal keluarga saya kalau saya itu jualan plastik, kantong plastik dan semacamnya itu. Jadi bapak memutuskan dan sekarang mempunyai 3 toko di Pasaran Nom 1, di Mending ada 2. Kendala bisnis yang saya ketahui mungkin dari yang pertama itu ya kesalahan nota. Nanti kalau misalkan di nota tidak sama dengan yang barang yang sudah dikirimkan, misalnya kirim plastik 10 karung ya, tapi di nota itu tertulis 9 misalkan, atau di nota tertulis 10 tapi barangnya ada 9 atau 11 atau lebih. Nah, itu yang jadi kendala karena nanti agak gimana ya? Agak ribet lah urusannya maksudnya. Jadi di data itu nanti enggak valid. Nah, juga kendalanya itu tikus. Mungkin terbanyak tikus. Karena memang keluarga saya sendiri pernah memang mengalami kalau misalkan itu kalau nanti plastik
terlalu lama didiamkan kan, anggap saja banyak tikus yang di pojok-pojok pasti gerbang-gerbang mikir, maksudnya dimakan tikus. Nah, banyak dari situ kerugiannya. Terus kendalanya lagi ketika barang yang kita jual itu tidak cocok, atau iya tidak cocok sama pembelinya. Misalkan pembeli kan kadang ada gini, pembeli, saya beli plastik PE yang liris, saya ambilkan, gimana ini bahannya bagus apa enggak, ada tanya gitu. Iya bagus ini yang tebel, nanti kalau cuma ada yang lebih bagusan atau ada yang lebih tebalan tapi cuma lebih mahal. Nah kadang seseorang nggak mau lebih mahal tapi pengennya yang bagus tapi nggak mau mahal, seperti itu. Dan sekarang pernah ada yang juga protes ataupun ada keluhan ya dari pelanggan itu, ketika plastiknya itu di cepet robek, maksudnya wah rapuh plastiknya, nggak kuat. Nah tapi ketika pelanggannya itu mengeluh ke toko keluarga saya, ya nanti diberi contoh lagi, ini kalau memang mau yang lebih bagus yang ini, produk ini, merek ini yang paling bagus, cuma harganya berbeda gitu. Alhamdulillah mungkin kendalanya masih bisa terkendali, nggak terlalu besar kendala dalam bisnis plastik ini. Perjalanan bisnis saya dan keluarga saya ya mungkin sudah saya katakan di awal tadi, karena memang awal mulanya bapak sama ibu itu tidak pernah mengetahui bisnis plastik, tidak pernah mengetahui sama sekali, karena memang dulunya masih petani, terus jualan jajan snack yang sekarang itu gula, tepung. Nah waktu kecil saya mendengar juga dari tetangga kalau keluarga saya itu cuma apa ya, anggapannya kalau sing ngajak Madura perak kasor sih tak jual nggak, jadi wah waktu jadi dari saking melaratnya bapak sama ibu. Nah terus bapak mencari pekerjaan, cari-cari informasi tentang bisnis. Nah bapak mengetahui plastik itu ada yang menawarkan juga, sama oleh juragannya itu ada yang menawarkan ya, jadi bapak nyoba. Oke saya terima. Ya bapak awalnya ya juga nyales keliling pakai sepeda sama karungnya itu bawa plastik ke Songsongan, ke Makassar, ke Sampang kadang itu. Jadi terus bapak menekuni nyales itu sampai insya Allah saya kelas 4 SD, mungkin 6 tahunan mungkin ya, 6 tahun 5 tahun mungkin yang nyales. Nah dan sekarang saya, dan setelah itu bapak sama ibu ya ditawarkan toko, disuruh menyewa toko, nanti barangnya diisi ke sana, nggak nyales lagi. Nah karena sudah banyak orang yang mengetahui keluarga saya kalau bahwasanya itu menjual plastik, ya enak, langsung banyak yang ke toko pesen, nanti pesen lagi, terus sampai sekarang alhamdulillah udah bisa membuat toko sendiri. Dan sekarang dibanding sudah 2, proses 3 masih belum selesai, alhamdulillah. Itu karena memang rezekinya, karena memang dalam menjalankan bisnis ataupun seseorang ketika merintis usaha itu memang harus ditekuni, harus di istiqomah. Contohnya misalkan sekarang ada di sini yang jualan anggap saja pop es dulu lah, pakai gerobak, pakai gerobak itu pop es. Kalau misalkan seseorang itu tidak istiqomah dalam bisnisnya, maksudnya istiqomah dalam artian apa? Artian kalau misalkan jam 8 pagi itu buka, terus jam sore tutup ataupun malam tutup, jam 9 malam atau jam 10 malam tutup. Nah kalau tidak istiqomah dari situ tidak akan bisa. Karena saya melihat dari bercermin ke keluarga saya sendiri, karena bapak sama ibu itu tidak ada waktu liburnya. Maksudnya kalau memang buka ya buka terus, kecuali memang ada keperluan keluarga, kepentingan keluarga, acara itu.
mungkin baru tutup. Tapi nanti kalau sudah selesai, mungkin kan misalkan kalau kita ada acara setelah duhur ya, mungkin hampir asar tuh jam 2 mungkin lah udah selesai, jam 3 udah selesai. Nah setelah itu buka lagi langsung, karena memang apa, memang rezeki memang ada yang menentukan. Tapi kalau kita tidak usaha sendiri, malas-malasan, kan tidak akan ada orang yang mau beli. Saya juga punya saudara jauh ya, bukan saudara kandung, saudara agak jauh, kerabat ya. Dia dibuatin toko sama orang tuanya, disuruh kerja di situ aja, situ jaga langsung. Iya, toko jajan rokok itulah, seperti kios, anggap saja kios. Tapi orangnya itu tidak istiqomah dalam membuka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup, kadang buka pagi terus siang tutup, terus tutup sampai besoknya lagi pagi tidak buka, tapi sore sampai malam buka. Maksudnya tidak istiqomah, jadinya orang itu apa ya, cuma tak tengen wah, ini mau toko sih buka saja, oh Adisa apa ya, orang itu tidak paham. Maksudnya kan kadang sekarang banyak orang, kadang kan banyak kebutuhan mendadak. Tapi dulu banyak kebutuhan mendadak seperti ayo kok, oh saya lupa tidak bawa rokok, saya lupa tidak beli rokok, saya lupa tidak beli air, tidak beli apa itu kan. Nanti orang cari. Kalau memang saudara saya istiqomah, insya Allah, karena memang setannya itu sama tempatnya strategis banget, dekat puskesmas, terus dekat toko bangunan. Maksudnya kan pasti kelelahan, orang mau beli es, mau beli minuman, mau beli rokok, mau beli apa. Mungkin kalau istiqomah mungkin cepat, penghasilannya itu cepat. Tapi memang ya dari perorangannya sendiri, karena memang agak gimana ya, agak malas. Ya mungkin agak kurang minat mungkin kalau jual-jualan, kalau bisnis ya. Karena memang seseorang ketika merintis usaha itu butuh ketekunan, butuh istiqomah, intinya itu. Kalau memang buka ya buka terus, karena memang di keluarga saya tidak ada jadwal liburnya, meskipun hari Jumat, hari Minggu gak ada liburnya, paling cuma ketika sholat, waktu sholat itu tutup. Kadang gantian, nggak usah tutup, yang satu sholat, yang satu jaga, seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa membuat toko lagi, dan rencana insya Allah mau dijadikan gudang sama penjualan bahan-bahan kue seperti mentega, kue ulang tahun itu, kado-kado, mungkin seperti itu. Nah, mungkin cukup dari apa yang saya ketahui, karena memang saya agak kurang tahu, karena memang belum menjalankan sendiri ya, cuma kadang-kadang saya menggantikan. Nah, terima kasih.